jalan-jalan ke kota Mekah. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Zeri dalam pembelajaran tematik kali ini. Oke, solih-solihah, anak hebat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bisa kita raih dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang sudah hadir kali ini, silahkan tulis presensi di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan sampai lupa. Anak-anak hebat, kita mulai dulu dengan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK religius. Kita mulai dengan mereview pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa, anak-anak hebat? Oke, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Sekarang ada yang masih ingat apa itu manfaat globalisasi? Iya, benar sekali. Kita lebih cepat mendapatkan informasi. Kemudian apa lagi? Benar, kita juga lebih cepat dalam bepergian, yaitu sarana transportasi semakin canggih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di masyarakat. Nah, anak-anak hebat, coba kalian cermati tetangga-tetangga kalian di sekitar lingkungan rumah kalian. Perhatikan, apakah mereka berasal dari suku yang sama? Nah, bagaimana mencermatinya? Bisa mulai dari dialek yang digunakan. Jadi, dialeknya atau bahasa daerahnya sehari-hari memakai apa? Kemudian, apakah tetangga-tetangga kalian itu juga berasal dari agama yang sama? Iya. Kemudian, apalagi coba? Keberagaman. Nah, apakah mereka juga mempunyai pekerjaan yang sama? Nah, tentu masing-masing orang pastinya berbeda ya. Oke, kali ini kita akan mempelajarinya di sini. Nah, anak-anak hebat, solih-solihah, Bu Zeri akan menerangkan keberagaman yang ada di masyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keberagaman sosial. Yang kedua adalah keberagaman budaya. Yang ketiga adalah keberagaman ekonomi. Siapa yang bisa menjelaskan masing-masing? Ayo silahkan, kira-kira apa yang dimaksud dengan ketiga keberagaman tersebut? Ada yang bisa memberi contohnya? Oke, Bu Zeri kasih waktu. Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Sekarang Bu Zeri akan menjelaskan sedikit tentang ketiga keberagaman tersebut. Silahkan disimak ya. Perhatikan keberagaman di sekitar kita. Nah, ada keberagaman sosial, ekonomi, dan keragaman budaya. Secara sekilas keberagaman sosial, kita bisa melihat ada bangsawan, rakyat biasa, ada pejabat, dan sebagainya. Keberagaman ekonomi ada di pekerjaan, mendapatkan kesejahteraan. Kemudian di budaya ada bahasa, suku, adat istiadat, dan kesenian daerah. Nah, sekarang kita belajar keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu keberagaman sosial, keberagaman budaya, dan keberagaman ekonomi. Keberagaman sosial, nah ada keberagaman suku, kemudian keberagaman agama, keberagaman tingkat status sosial, dan kemudian keberagaman budaya. Ada keberagaman rumah adat,
keberagaman pakaian adat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman tarian daerah, keberagaman upacara adat, dan keberagaman lagu daerah, serta keberagaman alat musik tradisional. Untuk keberagaman ekonomi, ada keberagaman tingkat ekonomi, yaitu kita bisa melihat orang yang tingkat ekonominya tinggi, menengah maupun rendah. Kemudian keberagaman jenis pekerjaan, ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian dalam masyarakat. Kemudian keberagaman jenis kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian dalam masyarakat. Nah, solih-solihah, itu tadi beberapa keberagaman yang bisa kita temui di masyarakat Indonesia. Sekarang, apa coba manfaat keberagaman untuk kita semua? Silakan dipikirkan dulu. Oke, benar sekali. Zeri akan menayangkan apa saja manfaat keberagaman untuk kita semua. Silahkan disimak kembali. Nah, apa sih manfaat keberagaman di Indonesia? Yang pertama yaitu untuk mensyukuri segala pemberian Allah, bahwa keberagaman merupakan kekayaan Indonesia. Yang kedua, untuk saling menghargai sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Kemudian, menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. Setelah kalian mengetahui manfaat keberagaman yang ada di Indonesia, nah, sebaiknya kalian bisa mengkampanyekan kepada orang-orang terdekat dan kepada semua orang tentang manfaat keberagaman tersebut. Bagaimana caranya? Kalian bisa membuat poster sederhana tentang itu. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa melihat di link deskripsi di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Bagaimana kira-kira cara kalian menggali isi informasi dari teks eksplanasi? Masih ingat caranya? Oke, benar sekali. Yang pertama, kita bisa menulis poin-poin penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita cari kalimat utamanya atau kita cari ide pokok dari tiap paragrafnya. Mudah bukan? Selanjutnya, silahkan diamati dua kalimat berikut ini. Coba silahkan dianalisis yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang mana yang benar? Iya, benar. Yang benar adalah yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua menggunakan kata baku. Nah, itu tadi adalah salah satu cara untuk membuat kalimat menjadi efektif dengan menggunakan kata baku. Nah, apa saja untuk bisa membuat kalimat efektif? Yang pertama sesuai PUEBI, ejaan dan tanda bacanya benar. Yang kedua sistematis, SPOK-nya jelas. Yang ketiga tidak boros dan menghamburkan banyak kata. Yang keempat tidak ambigu atau mengandung dua makna atau makna ganda. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak hebat. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Iya, yang pertama adalah keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Yang kedua, manfaat keberagaman. Yang ketiga, menggali isi teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Oke, untuk refleksi silahkan isi form refleksi yang ada di deskripsi ya. Kemudian untuk tugasnya silahkan mengerjakan soal di link Google Form di deskripsi juga. Oke anak-anak solihah, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.